Sobat Dukcapil, aku Anya, jumpa lagi di Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama seseorang yang expert banget nih di bidang yang mau kita bahas pada Mata Swarga Loka di episode kali ini. Dia adalah orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Siapa lagi kalau bukan Mas Fares. Halo Mas Fares. Halo Sobat Dukcapil, ketemu lagi dengan Mas Fares yang pastinya sudah nggak asing lagi sama saya sendiri. Aduh, kayak terkenal banget ya kayaknya Mas ya. Enggak sih. Asik, gimana nih Mas, kabarnya sehat nggak? Alhamdulillah sih hari ini sehat. Alhamdulillah. Kalau Anya sendiri gimana hari ini? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Aku juga dalam keadaan baik dong pastinya. Kalau nggak baik nggak mungkin di sini Mas. Oke. Tapi masih semangat kan? Semangat 45. Semoga Sobat Dukcapil juga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Amin. Oke, nah Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan, aku dan Mas Fares akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan nih Mas melalui DM Instagram @swargaloka.sby, @dispendukcapil.sby, dan @takondukcapilsu. Betul banget. Nah, kita berdua siap membantu semua permasalahan Sobat Admin Duk semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, gaskan. Oke, gaskan yang pertama dari @desi hardianti. Hai Min, maaf mau tanya, kalau cabut berkas tanpa kita datang ke kota kita melalui online saja, apa bisa ya? Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Desi Hardianti ini ya, cabut berkas tanpa kita datang ke kota. Ini maksudnya mungkin Kak Desi ini warga Surabaya yang lagi di luar kota mau pindah tapi nggak mau ngurus surat pindahnya ke Surabaya, maunya melalui online. Bisa banget selama dia masih KTP Surabaya, bisa menggunakan namanya Klampit New Generation. Itu bisa online dimanapun asalkan dia warga Surabaya. Jadi nanti Kak Desi ini tinggal ngurus surat pindah keluar Surabaya, nanti melalui Klampit, nanti diisi aja, itu syaratnya cuma KK aja di situ. Nanti kalau udah diisi semua dan dapat, nanti hasilnya itu SKP WNI, surat pindah ke warganegaraan. Nah, itu yang dibuat buat ngurus pindah masuk ke kota yang akan dituju Kak Desi. Jadi kalau mau cabut berkas tanpa datang ke Surabaya bisa melalui online. Oke, berarti sekarang ini udah dipermudah dengan adanya Klampit New Generation ini ya Mas ya. Benar sekali. Semuanya bisa dilakukan secara online. Nggak perlu jauh-jauh ke Betul. Surabaya lagi. Betul, simple dan praktis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih yang dari @kurniawan. Kenapa nama ibu kandung saya tidak terdaftar di Dukcapil? Lalu bagaimana cara memasukkan nama ibu kandung di Dukcapil buat persyaratan BPJS Ketenagakerjaan saya? Gimana Mas? Oke, kalau untuk Kak Kurniawan ini nama ibu kandungnya tidak terdaftar di Dukcapil, ini maksudnya yang gimana? Mungkin nama ibunya tidak ada di dalam kakaknya. Nama di kakaknya itu nama ibunya itu nggak tercantum, nggak ada, cuma ada nama bapaknya, mungkin kayak gitu ya. Terus kalau kayak gitu itu nanti di akte kelahirannya Kak Kurniawan sendiri, apakah ada tertulis nama ibunya? Kalau memang ada tertulis nama ibunya di akte kelahiran, nanti tinggal melakukan perubahan biodata di Klampit dengan melampirkan akte kelahirannya tadi. Nah, nanti kalau akte kelahiran tadi sudah syarat tadi ada nama ibunya, nanti otomatis di kakaknya itu nanti bakal muncul lagi nama ibunya sesuai yang ada dokumen pendukung tadi akte kelahiran. Tinggal melakukan perubahan biodata di Klampit. Itu aja. Harus ada keterangan di kartu keluarganya itu ya Mas ya? Enggak, kartu keluarganya kan mungkin ini maksud kan ini belum tahu maksudnya Kak Kurniawan gimana. Perlu diperjelas lagi ya Mas. Perlu diperjelas lagi. Tapi semisal kalau memang yang dimaksud itu nama ibunya itu yang enggak ada itu di kakaknya, itu nanti bisa mengajukan perubahan biodata dengan dokumen pendukung akte kelahiran Kak Kurniawan yang ada nama ibunya itu. Nah, itu maksudnya.
Tapi nanti bisa di DM lebih lanjut lagi, maksudnya Kak Kurniawan ini yang supaya kita juga bisa bantu jawab. benar. Oke, begitu ya Mas Kurniawan. Lanjut lagi nih Mas Hares dari @arif_underscore agen British Propolis. Wih, Iya. British. Ini orang Surabaya atau luar Surabaya atau luar negeri nih Mas ya? Oke, kayaknya orang mana Mas? Enggak, kayaknya ini MLM. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Mau tanya, tempo hari mengurus perubahan status perkawinan dari kawin tidak tercatat menjadi kawin tercatat via online lampir. Setelah jadi, kakak berubah yang awalnya ada gelar pendidikan, jadinya gelar pendidikan sarjananya tidak ada. Mohon dibantu solusinya bagaimana? Monggo Mas dibantu. Oke, untuk Kak Arif ini ya, kemarin Kak, berhubung SIA itu ada sistem informasi administrasi kependudukan di Indonesia ini ada kayak update gitu ya. Jadi mungkin setelah melakukan perubahan kawin tidak tercatat menjadi kawin tercatat itu nama gelarnya itu kehapus. Nah, kalau kehapus nanti bisa diajukan lagi kok di Kelampit. Itu nanti masuk aja ke Kelampit terus melakukan permohonan di menu pemutakhiran gelar. Nah, itu nanti pilih menu pemutakhiran gelar, nanti tinggal masukkan dokumen pendukungnya yaitu sesuai ijazah terakhir yang ada gelarnya. Nanti tinggal ikutin arahan dari chatbot Caktakon, nanti kalau udah nanti udah selesai gitu. Bakal muncul gelar lagi di kakaknya. Oke, berarti mencantumkan gelar pendidikan ini bisa ya Mas, asalkan ada dokumen pendukungnya. Iya, nanti bisa diajukan lagi aja di Kelampit di menu pemutaran gelar dengan melampirkan ijazah terakhirnya yang ada gelarnya. Oke, begitu ya Mas Arif jawabannya. Oke Mas, setelah ini itu ada pertanyaan dari @selamatageng. Mau tanya, saya warga Surabaya Barat. Soal KTP saya itu nicknya tidak sama dengan tanggal lahir saya. Saya mau daftar tidak bisa karena di nick saya itu ditulisnya 2004, tapi sebenarnya saya kelahiran 2002. Apakah bisa untuk diganti dari kakak sama KTP? Terima kasih. Gimana Mas kalau ini Mas? Oke, kalau untuk NIK itu kayaknya udah paten ya, nggak bisa diganti lagi. Jadi berhubung ini kakaknya udah dewasa, jadi ya mohon maaf, nicknya tuh nggak bisa diganti, tetap nicknya itu pasti paten. Nah, ini ada apa kayak peraturannya itu loh. Aku lupa juga sih Peraturan baru. Iya, ada peraturannya. Berdasarkan dengan pasal 1.12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk yang menyebutkan bahwa nomor identitas penduduk bersifat unik atau khas pada dia, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Jadi ini NIK ini udah melekat, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Terus juga berdasarkan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, NIK yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini di Dukcapil Kota Surabaya berlaku seumur hidup dan selamanya. Artinya tidak berubah meskipun ada perubahan pada domisili. Jadi NIK nggak bisa berubah. Jadi yang bisa berubah nanti data-data di KTP-nya aja, kayak misal dia salah tanggal lahir, Elemen-elemennya. kecuali NIK itu bisa dirubah semua kecuali NIK. Misal kalau kakaknya ini salah tanggal lahir ya, akte kelahirannya udah bener belum? Kalau akte kelahirannya memang udah bener, nanti tinggal pengajuan perubahan biodata aja berdasarkan dokumen pendukung akte kelahiran, nanti bisa diubah tanggal lahir. Kalau NIK nggak bisa diubah. NIK ini setelah terbit ya sudah paten sampai seumur Paten, hidup gitu iya. ya Mas. Oke, begitu ya Mas Selamat Ageng untuk jawabannya. Lanjut lagi nih Mas, pertanyaan ini dari @rara marcelin. Selamat pagi Min, saya ingin bertanya mengenai penggantian nama anak di akta kelahiran. Apakah proses ini bisa dilakukan secara online? Untuk syarat berkas yang diperlukan apa saja yang harus disiapkan? Kartu keluarga yang kami miliki itu terbitan tahun 2020.
Kami ingin melakukan perbaikan nama karena nama sebelumnya memberikan pengaruh kurang baik bagi anak saya. Dan kami ingin melakukannya selagi anak masih kecil. Mohon informasinya, terima kasih. Gimana Mas, kalau ada kasus seperti itu? Oke, untuk Kak Rara Marcelin ya. Untuk melakukan perubahan nama pada anak di Dukcapil sih bisa melakukan perubahan nama, tapi tetap aja harus ada dasar dokumennya yang dibuat untuk merubah nama tersebut. Jadi misal kalau mau merubah anaknya mungkin dari hanya ya jadi Emily gitu, kan jauh banget tuh, nggak bisa ya. Dokumen pendukungnya apa untuk merubah dari An jadi Emily ini? Nah biasanya itu kalau udah jauh gitu perbedaan namanya, orang-orang itu melakukan perubahannya itu dengan dasar penetapan pengadilan. Jadi mereka itu harus mengubah namanya di pengadilan dulu, terus dapat penetapan pengadilan perubahan nama, baru melakukan perubahan nama di Dukcapil. Nah itu kan 2 tahap, biasanya itu daftar dulu di pengadilan, terus kalau udah dapat penetapan pengadilan baru daftar lagi di Dukcapil. Nah berhubung kalau gitu kan nggak efisien, bolak-balik. Nah di Dukcapil sendiri juga udah kerjasama nih sama pengadilan negeri, namanya programnya itu lontong balap. Jadi nanti langsung habis sidang langsung dah sekaligus dapat penetapan pengadilan, sekaligus namanya juga langsung terganti, dapat dokumennya tadi. Nah itu kalau mau daftar lontong balap itu di kelurahan sesuai domisili masing-masing. Berarti daftar dulu di kelurahan, Iya. baru nanti sidangnya di mana tuh Mas? Sidangnya itu nanti nunggu apa itu jadwal dulu ya. Oh, nunggu jadwal. Kan yang daftar nggak 1-2 orang, banyak. Jadi nanti yang daftar duluan nanti disortir dulu, didulukan dulu. Biasanya kalau sidang sih di Siola sini ya. Di Siola ya? Ya, di Siola kurang lebih 2 minggu sekali, kurang lebih 20 sampai 25 orang setiap 2 minggu. Berarti lebih dipermudah dengan satu pintu ya Mas dari Benar program sekali. lontong balap tadi. Itu ya Kak Rara Marcelin. Oke lanjut lagi Mas. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari @Faisal Abarahman. Mau tanya untuk pembaruan akta lama ke akta baru bagaimana prosesnya ya Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, untuk Kak Faisal ini yang mau saya tanyakan dulu, ini maksudnya untuk apa merubah ke akta baru gitu loh? Karena akta lama itu juga masih berfungsi kok, meskipun itu nggak ada QR code-nya seperti akte yang baru-baru ini. Meskipun nggak ada QR code-nya itu tapi tetap masih berlaku. Jadi nggak perlu untuk dirubah ke yang. Berarti kalau akta nggak perlu diubah yang baru ya Mas. Walaupun itu yang akta lama atau akta baru itu fungsinya masih tetap sama, masih bisa digunakan. Masih ya. Tapi kalau misalkan butuh legalisir itu bisa, untuk akte yang lama itu bisa dilegalisir melalui Klampit. Tapi kalau untuk akte yang baru itu udah nggak perlu legalisir lagi karena udah ada QR code-nya. Oke, begitu ya Mas Faisal untuk jawabannya itu. Nah lanjut lagi nih Mas, masih banyak ini Mas. Dari @Fitria Baroro, selamat pagi, saya mau menanyakan pengajuan KTP yang ditolak karena salah background. Selanjutnya ini bagaimana ya Pak Bu, apakah datang ke Siola atau bagaimana, mohon bantuannya. Oke, untuk Kak Fitria Baroro, jika ingin pengajuan KTP yang ditolak karena salah background, ini tinggal ke kelurahan aja sesuai domisili. Nanti bilang aja ke petugasnya mau daftar YUB. Itu YUB itu di Dukcapil itu kayak salah background, kayak pakai kacamata itu biasanya masuk ke menggunakan hijab, sebelumnya tidak, terus menggunakan hijab gitu. Oh bisa. bukan. Oh bukan. Kayak kan kalau foto KTP itu nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai kacamata, terus apa ya, sama backgroundnya itu harus sesuai tahun lahir. Oh, iya. Kalau backgroundnya misal salah, misal
harusnya biru jadi merah, itu nggak bisa, bakal tertolak nanti, jadi harus foto ulang. Nah itu namanya itu YOB. Nanti bilang aja ke kelurahan mau foto rekaman ulang karena YOB, nanti bakal dikasih formulir isiannya sama pihak kelurahan. Nanti kalau udah bakal dimasukkan ke list daftar untuk foto perekaman ulang di Siola. Nanti bakal dihubungi lagi ya kelurahan atau Siola. Jadi mengajukannya di kelurahan, terus proses perekamannya di Siola ya? Nanti bakal diberitahu lagi jadwalnya untuk perekaman di Siola itu. Oke, seperti itu ya Kak Fitria Baroroh. Lanjut lagi nih Mas. Masih semangat Mas? Masih dong Mas Fares. Mas Fares sesnya itu semangat. Semangat. Yang semangat dong. Oke, lanjut lagi dari @Rio Christian. Saat ini kakak saya sudah Surabaya, tapi mau pindah alamat. Apakah harus membuat kakak baru? Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Rio, pindah alamat, kalau mau pindah alamat ya jelas harus buat kakak baru toh. Meskipun Kak Rio ini udah di Surabaya, misal ya Kak Rio ini warga Wonokromo mau pindah ke Genteng, ya jelas tetap harus buat kakak baru. Nanti pengajuan aja di kelurahan tujuan pindah, misal di Genteng ya di kelurahan Genteng, nanti pindah dalam kota, nanti pindah. Nah itu kan otomatis kan nanti kalau udah pindah alamat dari Wonokromo ke Genteng ya pasti harus kakak baru. Berarti kalaupun ada elemen yang mau diganti seperti alamat itu juga pastinya harus membuat kakak baru. Nggak bisa langsung kamu coret sendiri, kamu tulis sendiri. Di tip X nggak bisa ya. Gak bisa. Harus mengajukan untuk membuat kakak baru. Iya benar. Oke, nah Sobat Dukcapil, pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode hari ini. Gimana nih Mas kesannya dari Mas Fares? Ya seru banget sih, kayak banyak banget pertanyaan macam-macam dari Sobat Dukcapil. Ya semoga informasi yang bermanfaat bisa kita ambil dari sesi kali ini ya. Senang juga bisa jawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Oke, betul banget. Terima kasih ya Mas Fares udah hadir di sini untuk membantu memberikan info yang keren banget, insightful banget. Semoga semua yang nonton di sini bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan ini. Oke, sama-samanya. Oke, semoga Mas. penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil semua terkait administrasi kependudukan. Betul. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Nah, jika sobat masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @swargaloka.sby, @dispendukcapil.sby, dan @takondukcapilsub, atau dapat menghubungi nomor call center berapa Mas? Nomornya Mas? Nomornya di 031-9925-4200. Oke, itu nomor call center ya, bukan nomornya Mas Fares ya? Bukan. Kalau nomor aku sendiri nanti bisa. Oh bisa, DM. di belakang aja. Oke, nah buat Sobat Dukcapil jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil selalu update informasi terkait Adminduk. Benar banget. Sekian dari Anya dan Mas Fares, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.